Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Para pemirsa LDNO TV Bontang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu kisah menarik yang patut kita untuk simak bersama-sama. Kisah ini saya nukil, saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau yang biasa kita kenal dengan Imam Nawawi. Kisah ini bermula dari hadis riwayat sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi suatu ketika ada seorang penduduk Arab Badui yang masuk ke dalam masjid Rasulullah dan tiba-tiba melakukan sesuatu di luar dugaan kita, di luar ekspektasi kita, di luar ekspektasi dan dugaan para sahabat waktu itu. Si orang Badui tersebut masuk ke dalam masjid, kemudian di dalam masjid dia kencing. Coba bayangkan, kencing di dalam masjid. Nah, melihat kejadian tersebut, para sahabat yang waktu itu duduk bersama Rasulullah langsung berdiri, marah, mendatangi orang Badui tersebut, hendak memukul orang Badui yang kencing di dalam masjid tersebut. Nah, melihat peristiwa tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menegur dan bersabda kepada para sahabat. Dalam hadis ini dikatakan, faqala an-nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'uhu wa ariku ala baulihi sajlan min ma'in aw danuban min ma'in. Baik para sahabat, biarkan saja orang Badui itu kencing sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai, baru kamu tuangkan air di bekas kencingnya itu, satu timba air, atau kamu guyur ya dengan air bekas kencingnya orang Badui tersebut. Nah, para pemirsa yang budiman, dari kisah ini kita bisa mengambil suatu hikmah, suatu pelajaran bahwa ternyata Islam seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa menahan amarah, bukan justru menjadi pribadi-pribadi yang mengumbar amarah. Itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Coba bayangkan, melihat kejadian tersebut, Rasulullah tidak marah. Beliau biarkan itu orang Badui kencing sampai selesai. Maka dari itu, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa salah satu kriteria orang kalau ingin disebut sebagai orang yang bertakwa, maka dia harus bisa menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidha. Nah, kata kadhimin ya, kadhimin al ghaidha wal kadhiminal ghaidha itu berasal dari kata kadhoma. Menurut Profesor Dr. Habib Quraisy Shihab dikatakan kadhoma itu berarti maknanya menahan, memendung atau mengikat. Maka bisa saya ilustrasikan, kalau kita pernah membeli ya makanan atau minuman yang bentuknya cair, itu pasti kita ikat kan? Kalau kita tidak mengikatnya, apa yang terjadi? Tumpah. Begitu juga amarah. Maka amarah yang ada di dalam hati kita, di dalam dada kita, harus kita ikat. Karena kalau kita tidak ikat amarah itu, maka amarah tersebut akan ambiar, bahasa anak sekarang, meluber, memenuhi setiap ruang yang ada di dalam hati dan dada kita, sehingga nanti muncul menjadi amarah, baik dalam bentuk perkataan, bisa juga dalam bentuk perbuatan. Dalam bentuk perkataan misalkan, ya, saya pernah melihat kejadian itu, ada orang kepleset daun pisang, keluar dari mulutnya itu kata-kata yang tidak pantas. Itu contoh bahwa dia tidak bisa mengikat amarah yang ada di dalam dadanya, sehingga memenuhi ruang hatinya, ruang dadanya, terekspresi dalam bentuk ucapan. Ada juga orang yang tidak bisa mengikat amarah, sehingga amarah itu ambiar, meluber, memenuhi ruang di dalam hati dan dadanya, keluar dalam bentuk tindakan. Saya pernah melihat orang masukkan ATM, ternyata error. Apa yang terjadi? Ditendang-tendang itu mesin ATM. Apa salahnya mesin ATM? Ditendang-tendang. Nah, ini adalah efek daripada tidak bisa mengikat amarah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita bahwa Islam itu adalah agama yang ramah, bukan agama yang marah. Jadi sebisa mungkin kalau kita mengaku ikuti Rasulullah,
maka ikuti juga akhlak dan kepribadian Rasulullah Muhammad SAW. Salah satunya adalah Rasulullah adalah pribadi, beliau adalah orang yang bisa menahan amarah, bukan orang pemarah, tapi beliau adalah orang yang ramah dan sangat pemaaf. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita semua bisa meniru Rasulullah Muhammad SAW, bukan hanya dari penampilan, tapi juga dari akhlak dan kepribadian beliau. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.